Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Ayu Putri dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam NPM 1911080267. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan kekuatan bersama rekan saya Juwita Permatasari. Yang pertama, ada nilai dan karakteristik budaya. Mengacu pada kekompakan dan kesaling tergantungan keluarga, tetapi juga untuk loyalitas dan menempatkan kebutuhan teman dekat dan anggota keluarga sebelumnya kebutuhan pribadi. Konselor bisa bertanya tentang keterhubungan klien dengan anggota keluarga besar dan inti serta nilai yang ditempatkan pada familisme. Karena kekeluargaan dan sosial yang kuat ini hubungan, orang Latin sering menunggu sampai sumber daya dari keluarga besar dan dekat teman-teman sebelum mencari bantuan tersebut. Bahkan dalam kasus penyakit mental yang parah, banyak orang Latin menunggu berbulan-bulan sebelum mendapatkan bantuan. Dan selanjutnya ada struktur keluarga. Harapan peran gender. Terapis harus mengeksplorasi tingkat kepatuhan klien terhadap gender tradisional norma serta pandangan peran gender di antara anggota. Penting untuk mempertimbangkan potensinya dalam akulturasi pada hubungan perkawinan, terutama bila perempuan berfungsi secara mandiri dalam lingkungan kerja atau ketika berurusan dengan sekolah dan agensi lain. Selanjutnya ada karakteristik pendidikan. Tekanan teman sebaya untuk putus sekolah bisa sangat membebani komunitas. Sejumlah masalah berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah siswa. Kesulitan pendidikan terkadang terkait dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas. Meski kebanyakan generasi kedua, orang Latin adalah terutama bahasa Spanyol di rumah dan bahasa Inggris di sekolah. Penguasa bahasa Inggris dan Spanyol mereka mungkin marginal. Tinggi angka kehamilan bagi perempuan lain juga berkontribusi pada angka putusnya sekolah. Tadi selanjutnya ada tentang kekuatan budaya. Rasa keterhubungan dan loyalitas yang terkait antara keluarga dekat dan besar dapat menjadi sumber sosial yang signifikan dan dukungan emosional untuk individu dan keluarga. Nilai tradisional menempatkan kesepakatan penekanan pada menciptakan suasana yang harmonis dan kesesuaian dalam sistem keluarga. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Juwita Permatasari, kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya saya Juwita Permatasari akan menjelaskan materi tentang tantangan khusus. Yang pertama, stigma terkait dengan penyakit mental. Stigma budaya yang terkait dengan penyakit jiwa termasuk takut bahwa obat psikiatri dapat menyebabkan kecanduan, mengakibatkan keengganan untuk mencari pengobatan. Pendatang Latin juga lebih cenderung takut dipermalukan atau didiskriminasi sosial dari keluarga, teman, dan majikan. Jika mereka mengakuinya tekanan psikologis dan lebih cenderung mengekspresikan tekanan psikologis melalui gejala somatik. Mengembangkan aliansi terapeutik yang relevan secara budaya, memberikan psikodukasi tentang caranya pengobatan dilakukan dan bagaimana tujuan dikembangkan secara kolaboratif dan menggunakan fleksibel. Pendekatan yang terpusat pada budaya dapat membantu klien mengatasi stigma yang terkait dengan mencari bantuan dan keengganan untuk berpartisipasi secara terbuka dalam pengobatan. Oke, materi yang kedua yaitu konflik akulturasi. Seperti budaya kelompok etnis minoritas, orang Latin sering dihadapkan pada masyarakat nilai-nilai yang mungkin berbeda dari nilai-nilai mereka sendiri. Selain itu, pemutusan hubungan dengan keluarga dan teman, hilangnya sumber daya yang mendukung, bahasa ketidakcukupan, pengangguran, dan konflik budaya semuanya berfungsi sebagai pemicu stres imigran baru. Beberapa mempertahankan orientasi tradisional mereka, sedangkan yang lain mengasimilasi dan mengukur praktik dan nilai budaya asli mereka bagi budaya tuan rumah. Perbedaan akulturasi antar keluarga anggota dapat menimbulkan stres dalam unit keluarga.
tingkat akulturasi klien memiliki implikasi penting untuk pengobatan, terutama selama sesi terapi awal, dan juga mempengaruhi kedua persepsi tentang dan tanggapan terhadap konseling. Akulturasi dapat dinilai dengan menanyakan tentang latar belakang klien, status generasi, riwayat tempat tinggal, alasan imigrasi, primer bahasa, orientasi agama dan kekuatan keyakinan agama, luasnya dukungan keluarga besar, dan informasi lain yang berkaitan dengan akulturasi. Oke, materi yang ketiga yaitu rasisme dan diskriminasi. Stresor seperti rasisme dan diskriminasi dapat menyebabkan kesulitan emosional, terutama bila dikombinasikan dengan konflik akulturasi. Faktor sosial politik seperti sentimen anti-imigrasi mempengaruhi tidak hanya Latin imigrasi, tetapi juga Latin yang berkeluarga pernah tinggal di Amerika Serikat selama banyak generasi. Dokter harus menilai tidak hanya masalah intrapsikis, tetapi juga sejauh mana kondisi eksternal terlibat dalam masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan peka terhadap masalah sosial politik. Misalnya, sentimen anti-imigran dan klien pengalaman dengan pencabutan hak dan diskriminasi. Misalnya, orang Latin yang berpendidikan tinggi melaporkan situasi yang menurunkan moral yang mana keberhasilan akademis mereka dipertanyakan atau dianggap kurang memenuhi syarat dari yang sebenarnya. Selain itu, banyak klien yang mungkin berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, termasuk interaksi stres dengan birokrasi. Diperlukan penilaian yang cermat tentang sumber gangguan emosi sebelumnya tindakan yang tepat dapat diambil. Selanjutnya yang keempat yaitu masalah linguistik. Bukti yang cukup besar menunjukkan bahwa hasil penilaian dapat dipengaruhi oleh perbedaan bahasa atau kesalahpahaman. Penilaian harus selalu demikian dilakukan dalam bahasa utama klien dan diinterpretasikan dalam konteks sosio-kultural. Namun, penerjemahan sendiri mungkin mengalami kesulitan dalam proses konseling, seperti distorsi dalam komunikasi. Implikasi untuk praktik klinis yang pertama, kaji tingkat akulturasi klien dan anggota keluarga, dan mengubah interaksi Anda dan penilaian yang sesuai. Yang kedua, penting untuk terlibat dalam sikap hormat, hangat, dan saling perkenalan dengan klien. Yang ketiga, tentukan apakah penerjemah dibutuhkan. Selanjutnya, berikan gambaran singkat tentang apa itu konseling dan peran masing-masing peserta. Selanjutnya, kerahasiaan. Selanjutnya, minta klien menyatakan masalahnya dengan kata-kata mereka sendiri atau masalah yang mereka lihat. Selanjutnya, pertimbangkan apakah ada budaya atau kemasyarakatan aspek masalah. Selanjutnya, tentukan aset dan sumber daya positif tersedia untuk klien dan keluarganya. Selanjutnya, membantu klien memprioritaskan masalah dari menentukan apa yang mereka anggap sebagai tujuan penting. Selanjutnya, diskusikan kemungkinan konsekuensi negatif dari mencapai tujuan yang ditunjukkan untuk individu, keluarga, dan komunitas. Oke, selanjutnya diskusikan kemungkinan partisipasi keluarga anggota dalam terapi. Selanjutnya, menilai kemungkinan masalah dari sumber eksternal seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, atau pekerjaan, atau interaksi stres dengan agensi. Selanjutnya, jelaskan pengobatan yang akan digunakan, mengapa itu terjadi dipilih, dan bagaimana itu akan membantu mencapai tujuan. Terapi berbasis bukti yang diadaptasi secara budaya untuk Latin harus dipertimbangkan. Selanjutnya, dengan masukan klien, tentukanlah secara gotong royong lama pengobatan yang menyenangkan. Selanjutnya, ingatlah bahwa personalisme adalah budaya dasar nilai bagi banyak orang Latin. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.